Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Wisma akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Jadi Wisma akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada teks prosedur. Secara umum, struktur teks prosedur ini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua bahan atau perlengkapan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Nah, Wisma akan menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian ini. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berisi penjelasan mengenai apa yang ingin dicapai oleh pembaca atau pendengar setelah melakukan teks prosedur. Bagian ini biasanya berupa pengantar dalam teks prosedur. Jadi biasanya terletak di bagian awal. Seperti itu. Yang kedua yaitu bahan atau perlengkapan. Ini tidak harus ada, tapi ketika ada, bagian ini akan menjelaskan atau menunjang teks prosedur tersebut. Bahan atau perlengkapan ini biasanya diperinci dengan ukuran yang rinci atau akurat seperti itu. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini merupakan bagian inti dari sebuah teks prosedur. Sudah pasti ada langkah-langkah dalam suatu teks prosedur. Seorang pembaca atau pendengar harus mengikuti langkah-langkah ini secara urut dan sistematis agar dapat mencapai tujuan teks prosedur, agar tidak terjadi kegagalan dalam mencapai teks prosedur. Seperti itu. Sementara bagian penutup berisi mengenai kesimpulan dari teks prosedur atau penegasan isinya. Jadi tidak harus ada, boleh tidak. Wisma akan langsung menunjukkan struktur ini dalam melalui sebuah contoh. Cara membuat nasi goreng. Baiklah, di sini ada penjelasan. Nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana namun lezat dan dapat dimasak dengan mudah. Nah, ini pengantar. Bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng, ini bahan-bahannya yang disebutkan, langkah-langkahnya, dan ini ada kalimat akhir. Lalu, bagaimana struktur teks prosedur ini? Seperti Bisma bilang tadi, yang pertama, pengantar ini adalah tujuan dari teks prosedur. Mengapa ini termasuk tujuan? Karena tujuannya ini tertulis di sini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, nasi goreng adalah santapan khas Indonesia yang sederhana namun lezat dan dapat dimasak dengan mudah dan cepat. Bagaimana cara membuatnya? Tujuan teks prosedur ini adalah untuk membuat nasi goreng yang lezat namun dengan cara yang mudah dan cepat. Gitu. Yang kedua, bahan atau perlengkapan. Di sini sudah dijelaskan. Bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng sangatlah mudah ditemui. Bahan-bahan tersebut adalah ini dan sebagainya dan seterusnya. Jelas ya. Lalu di sini tertulis langkah-langkah. Inilah inti dari teks prosedur cara membuat nasi goreng. Langkah-langkah mulai nomor 1 sampai nomor 8. Lalu kita lihat kalimat penutupnya. Prosedur memasak nasi goreng ini mungkin tampak agak sedikit rumit jika dibandingkan dengan cara memasak yang konvensional. Yang sudah biasa. Namun hasilnya tidak akan mengecewakan. Nasi goreng akan memiliki rasa kompleks karena benar-benar terkaramel dan sayur tidak akan terlalu lama. Selamat mencoba. Nah, ini merupakan kesimpulan dari mulai pengantar, bahan, dan langkah. Jadi bagian terakhir ini merupakan penutup dari teks prosedur. Seperti Bu Isma bilang tadi, bagian penutup tidak harus ada dalam sebuah teks prosedur. Namun kebetulan teks prosedur ini memiliki bagian-bagian yang lengkap atau struktur yang lengkap. Udah ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Jangan ragu bertanya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.